Rukia Kuchiki. And my name is... Halo para pecinta anime, manga, dan film se-Indonesia bahkan seluruh dunia. Kali ini aku akan merangkum film Bleach Live Action. Aku akan berusaha merangkum film ini sampai tuntas dan lengkap ya. Untuk film Bleach Live Action ini diperankan oleh Shota Fukushi sebagai Ichigo Kurosaki yang memiliki kemampuan melihat hantu, dan Hana Sugisaki sebagai Rukia Kuchiki yang adalah seorang pemandu roh. Cerita berawal dari Ichigo yang masih kecil. Pada waktu itu hujan begitu lebat dan Ichigo bersama dengan ibunya terlihat sangat bahagia. Di kejauhan, Ichigo melihat seorang gadis kecil dan berniat memberikan payungnya kepada gadis itu. Tapi tiba-tiba saat gadis kecil itu berbalik, Ichigo sudah pingsan dan ibunya berusaha untuk membangunkan Ichigo. Scene berpindah di Ichigo dewasa yang tinggal di kota Karakura dan terlihat dia sedang membantu seorang anak kecil yang ternyata adalah hantu. Jadi Ichigo memiliki kemampuan dapat melihat hantu. Terus Ichigo memiliki dua adik kembar bernama Karin dan Yusu. Di sini hanya terlihat ayahnya Ichigo aja dan ibunya ternyata sudah meninggal. Kenapa ya ibunya Ichigo dan apa yang membuat Ichigo dapat melihat hantu? Kita lanjut aja. Rukia Kuchiki yang ada di kamar Ichigo untuk mengejar hantu pun kaget karena Ichigo dapat melihatnya. Belum obrolan mereka selesai, malah ada holo yang terdetek mendekati rumah Ichigo. Ternyata, holo tersebut mencari perhatian Ichigo dengan menculik Yusu dengan tujuan untuk mengambil jiwa Ichigo. Ichigo diketahui manusia yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Pertempuran holo dan Rukia pun terjadi yang membuat lengan Rukia terluka dan tidak bisa mengalahkan holo. Di sini Rukia memberikan pilihan kepada Ichigo untuk mengalahkan holo, yaitu pertama menusuk dada Ichigo untuk transfer kekuatan. Namun hal ini kalau gagal maka mereka berdua akan mati, dan yang kedua pasrah tanpa perlawanan untuk holo memakan jiwa mereka berdua. Akhirnya Ichigo memilih opsi satu, dan tanpa diduga Rukia ternyata Ichigo menjadi pemandu roh yang lebih kuat daripada Rukia. Hal itu ditandai dengan pedang yang dimiliki Ichigo memiliki ukuran yang besar. So pasti Ichigo dapat mengalahkan holo tersebut. Pagi pun tiba, rumor yang beredar bahwa rumah Ichigo rusak karena holo adalah ditabrak oleh truk. Ichigo yang masih bingung dengan kejadian semalam tambah kaget karena Rukia menjadi teman baru di kelasnya dan tidur di lemari Ichigo. Rukia sengaja mendekati Ichigo untuk mendapatkan kembali kekuatannya, karena tanpa kekuatan itu Rukia tidak dapat kembali ke dunia roh. Rukia sudah mencoba mengambil kekuatannya dari Ichigo namun gagal. Akhirnya Rukia mengajak Ichigo untuk bekerja sama memandu roh agar kekuatan Ichigo meningkat dan dapat ditransfer kembali kepada Rukia. Di sini juga Rukia menjelaskan bahwa jenis roh ada dua. Yang pertama, roh positif, itu yang sering Ichigo lihat, dan yang kedua adalah roh yang memiliki dendam, yaitu holo yang suka menguasai jiwa manusia. Namun kekuatan ini tidak dapat otomatis digunakan. Ichigo harus melewati beberapa latihan dan itu membuat mereka terlihat selalu bersama. Alhasil, Orihime yang nasir Ichigo jadi salah paham. Kekuatan Rukia yang menghilang menjadi perhatian pemandu roh yang lain. Ternyata juga memberikan kekuatan kepada manusia, ganjarannya adalah hukuman mati bagi pemandu roh. Diketahui juga teman sekelas Ichigo bernama Uryu Ishida merupakan seorang manusia dari suku pendeta kehancuran yang kaumnya banyak dibunuh oleh pemandu roh, dan masuk di kelas Ichigo lagi-lagi karena tertarik oleh kekuatan spiritual Ichigo yang besar. Uryu Ishida berusaha menguji kekuatan Ichigo dengan cara memanggil holo yang menyerupai laba-laba untuk melawan Ichigo. Bukannya menang, malah hal itu mengundang pemandu roh lain yang bernama Renji dan kakak Rukia. Mereka mendesak Rukia untuk membunuh Ichigo agar kekuatannya kembali. Namun Rukia tidak tega karena Ichigo tidak bersalah dan tidak seharusnya dibunuh. Mendengar penjelasan tersebut, kakak Rukia memberikan waktu hingga bulan purnama untuk mengembalikan semua di tempat semula.
Ichigo yang merasa selalu dilindungi dengan sekuat tenaga oleh orang-orang di sekitarnya, merasa bahwa dirinya juga harus melindungi seseorang, yaitu Rukia. Malam itu Rukia menghilang, dan itu membuat Ichigo khawatir hingga ia bertemu dengan pemandu roh yang telah diusir. Bapak ini berkata bahwa Rukia kemungkinan memohon kepada kakaknya, Byakuya, untuk melindungi Ichigo agar tetap hidup. Namun hal ini tanpa resiko. Diketahui bahwa Byakuya adalah pemandu roh yang taat dan bisa jadi Rukia langsung dibunuh di tempat. Mengetahui hal ini, Ichigo bergegas menyusul Rukia ke gerbang roh. Dan Ichigo bernegosiasi bahwa jika dirinya dapat mengalahkan Hollow Grand Visor, maka Ichigo meminta Byakuya untuk melepaskan Rukia. Kesepakatan pun terjadi. Negosiasi ini pun membuat Ichigo serius dalam latihan yang diberikan Rukia. Rukia juga bercerita sebenarnya Grand Visor sudah dari lama mengincar kekuatan Ichigo dari semenjak Ichigo kecil. Hal itu membuat Ichigo teringat gadis kecil di pinggir sungai yang ia lihat sebelum ibunya meninggal. Jadi terjawab sudah, yang membunuh ibu Ichigo adalah Hollow Grand Visor. Di hari peringatan kematian ibu Ichigo, keluarga Ichigo pun pergi ke pemakaman ibunya. Ternyata di sana Hollow Grand Visor sudah menunggu Ichigo. Kekuatan Hollow Grand Visor ini adalah memberikan ilusi bagi mangsa yang mau dijebaknya. Duel antara Ichigo dan Hollow Grand Visor pun terjadi. Tidak hanya mereka, hal ini juga mengundang para pemandu roh yang lain. Yang manusia biasa lihat adalah gempa, namun bagi pemandu roh, yang dilihat adalah pertempuran Ichigo dan Hollow. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ichigo dengan sedikit bantuan Uryu Ishida. Saat Ichigo berterima kasih, tiba-tiba Uryu Ishida ditusuk Renji, dan Byakuya menyuruh Renji untuk membunuh Ichigo berserta Rukia. Demi untuk melindungi Rukia, terpaksa Ichigo yang terluka pun melawan Renji, dan Renji kalah dengan pedangnya yang dipatahkan Ichigo. Namun saat melawan Byakuya, Ichigo dengan mudah dikalahkan. Tapi semangat Ichigo membuat Byakuya harus berulang kali menebas pedangnya. Di akhir film, akhirnya Rukia mendapatkan kembali kekuatannya dan kembali ke dunia roh untuk menebus dosanya. Sedangkan Ichigo kembali ke kehidupan normal. Namun, Ichigo tidak akan mengingat kejadian-kejadian yang telah dilaluinya bersama Rukia. Itu menurut Rukia, tapi sebenarnya dengan senyuman Ichigo di akhir film mengisyaratkan sesuatu, dan the end, this live action. Terima kasih teman-teman udah nonton rangkuman film by Bebek Kriwel Channel. Walau masih banyak kekurangan, namun aku selalu berusaha memberikan yang terbaik, and see you next time.